Memang peristiwa beberapa hari terakhir, khususnya ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diperbarui terhadap Greenland setelah serangan terhadap Venezuela, ini menimbulkan keraguan nyata di Eropa tentang apakah aliansi transatlantik seperti NATO ini masih ada. Dan setelah berhasil menaklukkan Venezuela, Donald Trump dilaporkan tengah memperbarui upaya ambisiusnya untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark. Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa saat ini berbagai opsi militer Amerika Serikat telah tersedia di atas meja untuk mendukung langkah strategis tersebut. Jadi Presiden Trump ini kembali menyuarakan ketertarikannya terhadap pulau terbesar di dunia ini. Kepentingan keamanan nasional dan posisi geopolitik yang strategis di wilayah Arktik ini menjadi alasan utama Trump, dan langkah ini merupakan kelanjutan dari usulan serupa yang pernah ia sampaikan pada masa jabatan pertamanya di tahun 2019. Dan saat ini Amerika Serikat ini sudah memiliki kehadiran militernya yang cukup signifikan, Tribuners, di Greenland melalui pangkalan luar angkasa Pitufik. Jadi pangkalan ini berperan krusial dalam sistem peringatan dini rudal global dan juga pengawasan ruang angkasa. Kemudian kalau dari POV Denmark dan otoritas Greenland sendiri, mereka kembali memberikan jawaban tegas terkait wacana Amerika Serikat untuk membeli wilayah pulau terbesar di dunia ini. Dalam pernyataan resminya, pihak Denmark menegaskan bahwa Greenland ini bukan merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dan senada dengan Copenhagen, pemerintah otonom Greenland Jens Frederik Nielsen mengecam komentar Trump dan juga memperingatkan konsekuensi bencana. Dalam sebuah konferensi pers di hari Senin, Tribuners, Nielsen ini mengatakan bahwa Greenland tidak dapat dibandingkan dengan Venezuela. Ia pun mendesak konstituennya untuk tetap tenang dan juga bersatu. Nah, seorang penasihat senior Trump ini mengakui adanya kekhawatiran mendalam di Eropa tentang Greenland sendiri, tetapi ia menekankan rencana dan diskusi pemerintah mengenai masalah ini masih dalam tahap yang sangat awal, Tribuners ya. Dan memang para pejabat Eropa pun memperlakukan hal ini sebagaimana adanya, terlepas dari keraguan pribadi mereka tentang apakah aliansi keamanan ala carte dengan Washington ini dapat berkelanjutan. Jadi mereka menyebut masalah Greenland ini memang membuat semuanya jadi lebih rumit kesannya, Tribuners. Memang diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, ini mengatakan terkait langkah Amerika Serikat di Greenland akan berarti dengan berakhirnya aliansi NATO. Denmark ini menyadari dalam beberapa pekan terakhir bahwa strategi persuasi diam-diam antar sekutu mengenai Greenland ini telah gagal mempengaruhi Trump. Dan hal ini disebutkan oleh seorang pejabat Denmark kepada media Axios Tribuners. Dan inilah mengapa situasi terkait Greenland ini menjadi sangat serius. Dan inilah juga mengapa sekutu dan mitra mereka secara terbuka menentangnya dan membunyikan alarm, Tribuners. Kemudian pemerintah Denmark ini telah berada dalam mode krisis memang beberapa minggu terakhir dan khususnya dalam 72 jam terakhir. Karena menurut pejabat Denmark tersebut, kontak dengan pihak administrasi dalam beberapa bulan terakhir terasa lebih meyakinkan secara pribadi menurut dirinya. Di sisi lain, Tribuners, ada ajudan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang cukup sesumbar jika Washington bisa merebut Greenland. Ia menyebut tidak ada satupun negara yang berani melawan negeri Paman Sam ini jika Washington merebut Greenland. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Staf Gedung Putih Bidang Kebijakan Stephen Miller dalam wawancara dengan CNN pada Senin lalu. Jadi Miller ini mengatakan posisi resmi Washington ini adalah menjadikan Greenland bagian dari Amerika Serikat, Tribuners. Jadi Miller ini juga mempertanyakan dasar
dari klaim Denmark atas Greenland yang selama ini berada dalam kerajaan Denmark. Ia menambahkan Amerika Serikat ini merupakan kekuatan utama NATO sehingga Greenland ini dinilai penting bagi kepentingan pertahanan kawasan Arktik. Nah, saat ditanya apakah Washington ini menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menganeksasi Greenland, Miller justru menyatakan hal ini tidak perlu untuk dibicarakan. Miller pun menyatakan bahwa tidak akan ada perlawanan bersenjata terhadap Amerika Serikat dalam isu Greenland. Jadi mungkin yang belum tahu, sosok Miller ini memang dikenal luas sebagai arsitek sejumlah kebijakan Trump, termasuk sikap keras terhadap imigrasi dan agenda-agenda domestik lainnya. Namun sebelum lanjut ke topik selanjutnya, kita bisa simak beberapa tayangan berikut ini, Tribuners. Denmark joins the Secretary General in expressing deep concern over the evolving situation in Venezuela. Since this council met to discuss the situation 2 weeks ago, we have seen a drastic escalation, culminating in a large-scale military operation on January 3rd. At our last meeting, Denmark urged all actors to strictly adhere to international law. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.